provider ya tentang mutu. Nah, di sini ya tentunya eh, tidak hanya dari sudut pandang pengguna ya ataupun pasien ya, tapi mutu pun ya dipersepsikan oleh provider ya. Nah, siapa sih provider ini ya? Di sini provider adalah komponen-komponen ya yang di dalamnya termasuk ya ada jajaran penentu kebijakan, ya, administrator, supervisor, ya, praktisioner, ya, semua komponen yang tentunya melengkapi ya, atau yang menyediakan berbagai pelayanan klinik atau yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Ya, jadi semua kalau tadi saya sebutkan adalah itu pelanggan internal. Ya, jadi orang-orang yang ada di dalamnya ya ada penentu kebijakan, administrator, tenaga kesehatan, praktisioner ya ataupun tenaga-tenaga lain yang ada di dalam pelayanan kesehatan tersebut ya. Nah, dalam hal ini provider ya, bisa saja dikatakan sebagai praktisi profesional yang mengelola layanan kesehatan. Ya, bisa kita lihat di sini ya, tentunya sudut pandang yang berbeda ya antara pasien, manajer dan petugas terhadap mutu ya, mutu daripada suatu produk ya, mutu ataupun ya mutu dari suatu produk ataupun jasa yang diberikan kepada konsumen ataupun pasien. Nah, apa sih perbedaannya ya di antara ketiga sudut pandang tersebut ya. Nah, untuk pasien ya ataupun masyarakat ataupun pengguna layanan kesehatan ya, mutu layanan ini bisa diartikan juga tadi sebagai suatu empati ya, adanya respect, ya, tanggap akan kebutuhannya ya, kemudian pelayanan yang harus sesuai dengan kebutuhan mereka ya, diberikan dengan cara yang ramah ya pada waktu mereka berkunjung ke layanan kesehatan. Kemudian pada umumnya mereka ingin pelayanan yang ada itu dapat mengurangi gejala atau penyakit yang diderita saat itu ya, dapat mengurangi gejala secara efektif dan mencegah penyakit yang dideritanya ya, sehingga mereka harapannya ya atau keluarganya berharap supaya bisa sehat kembali ya, dapat melaksanakan tugas tanpa adanya gangguan fisik ya. Nah, kepuasan pasien di sini atau kepuasan pengguna ini adalah suatu kenyataan, tapi memang sering diabaikan ya sebagai indikator mutu. Ya, banyak sekali studi-studi ya yang ingin menilai sejauh mana sih kepuasan pengguna atau kepuasan pasien pada umumnya ya untuk mendeteksi masalah tersebut ya. Biasanya terkait dengan keramah tamahan petugas ya, makanan yang diberikan, kemudian aspek kebersihan, kenyamanan ruangan ya, responsif atau keterlambatan pelayanan ya. Nah, itu biasanya suka ada seperti itu ya. Tentunya adik-adik sering melihat ya ada kotak saran misalnya ya. Nah, itu juga merupakan suatu upaya ya yang dilakukan untuk menangkap masukan-masukan dari masyarakat ataupun pengguna terhadap layanan yang diberikan. Kemudian kepuasan pasien seringkali dipandang sebagai sesuatu komponen yang penting ya di dalam pelayanan kesehatan. Ya, apalagi misalnya pelayanan kesehatan yang sifatnya milik swasta misalnya ya. Nah, mereka berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen ya, karena ya konsumen merupakan aspek penting ya di dalam katakanlah di dalam sebuah bisnis ya, karena kalau tidak ada konsumen ataupun kepuasannya rendah ya, angka kunjungan ya
ataupun penggunaan kembali layanan kesehatan itu ya akan menurun. Kemudian terkait dengan tadi pandangan dari seorang pasien ya adalah berkaitan dengan kesembuhan dari sakit ataupun luka yang diberikan ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mutu itu dilihat dari sudut pandang petugas di sini ya. Nah, mutu pelayanan berarti di sini dapat juga dikatakan bahwasanya yang melakukan segala sesuatu secara profesional. Jadi kalau petugas ya itu kan punya punya job desk misalnya ya, punya uraian tugas, punya standar tindakan atau SOP yang harus dilakukan ketika melayani pasien misalnya. Seorang dokter mempunyai SOP ketika melakukan tindakan kepada pasien. Itu juga petugas yang lain misalnya. Nah, itu dikatakan bermutu apabila tadi semua kegiatan atau aktivitasnya dilakukan secara operasional ya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, standar yang telah ditetapkan sebelumnya ya baik secara institusi maupun oleh profesi ya. Nah, tentunya terkait dengan petugas ini ya, terkait dengan petugas kesehatan ini ya bebas melaksanakan sesuatu secara profesional ya sesuai dengan kaidah-kaidah profesi ya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh tadi komitmen dan motivasi dari masing-masing individu ya yang tentunya karakteristik ya petugas kesehatan akan dipengaruhi oleh komitmen dan motivasi masing-masing individu. Walaupun sudah ada SOP misalnya, sudah ada prosedur, sudah ada uraian job deskripsi yang harus dilakukan, ya faktor ini, ya faktor personal ini juga ternyata ya tadi mempengaruhi bagaimana ketika seorang petugas kesehatan berinteraksi dengan pasien ya. Nah, aspek tadi ya adanya empati, adanya sesuatu yang dianggap ramah misalnya ya. Nah, setiap orang tentunya akan berbeda-beda ya. Nah, itu kemudian dari aspek manajer ya ataupun administrator ya. Mutu pelayanan tidak begitu berhubungan dengan tugas mereka ya. Artinya di sini yang jadi dan dititik beratkan artinya ya bagaimana pelayanan kesehatan yang bermutu itu ya terjadi jika seorang manajer atau administrator itu mampu mengelola keuangan ataupun logistik ya ataupun sumber daya yang lain ya secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan layanan kepada konsumen ataupun dapat menghasilkan produk yang bisa dinikmati oleh konsumen ya. Jadi terkait dengan pengelolaan sumber daya yang ada di dalam suatu lembaga ataupun organisasi seefektif dan seefisien mungkin. Kalau sudah efektif ya, apalagi efisien misalkan yang dari sudut pandang manajer ataupun administrator ya itu sudah dikatakan bermutu ya seperti itu. Kemudian misalnya bagi pemilik pelayanan kesehatan ya misalnya bagi sebuah yayasan misalnya ya mutu dapat berarti di sini jika ya pemilik fasilitas pelayanan kesehatan tersebut ya telah memiliki tenaga-tenaga yang profesional ya yang bermutu dan cukup ya. Nah, pada umumnya para manajer dan pemilik institusi ini mengharapkan adanya tadi efisiensi dan kewajaran di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan misalnya ya. Minimal tidak merugikan ya dipandang dari aspek seperti tidak boros ya, baik dari segi penggunaan alat, biaya dan waktu ya.
Nah, itu beberapa sudut pandang ya terkait dengan mutu ya antara pengguna, pasien ataupun masyarakat, petugas kesehatan atau praktisioner, ya, kemudian manajer, administrator, ya, ataupun daripada owner yang pemilik daripada pelayanan kesehatan itu sendiri, ya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan mutu, ya, terkait dengan mutu ada beberapa poin penting, ya. Nah, di sini menurut Brown ya dalam bukunya Bustami ya bahwasanya kegiatan penjaminan mutu itu terdiri dari beberapa dimensi ya. Nah, apa saja sih dimensi itu ya? Di sini ada 8 ya. Ada 8 dimensi yang mulai dari kompetensi teknis, kemudian dari segi kenyamanan ya. Yang pertama adalah kompetensi teknis ya. Apa sih kompetensi teknis itu? Ya. Di sini kompetensi teknis itu terkait dengan keterampilan ataupun kemampuan dan penampilan petugas, ya, manajer dan staf penunjang lainnya. Ya, bagaimana eh, kapasitas dari masing-masing komponen tadi ya, petugas, manajer dan staf pendukung. Ya, kompetensi teknis ini berhubungan dengan bagaimana cara petugas mengikuti standar yang telah ditetapkan. Ya, jadi orang itu bekerja sebetulnya sudah ada standarnya, ya, mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan ya dalam hal apa? Ya, dalam hal melakukan tadi ya pekerjaan ataupun aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daripada konsumen ya dapat dipertanggungjawabkan misalkan hasil pekerjaannya itu ya kemudian ketepatan dalam menjalankan tugasnya ya. Nah, kemudian adanya konsistensi dan ketahanan ya. Nah, ini tentunya kompetensi teknis dapat bervariasi ya. Dilakukan oleh setiap orang ataupun komponen ya dan tentunya ada penyimpangan daripada suatu prosedur ya ataupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan karena tadi adanya aspek daripada karakteristik daripada para petugas pelaksananya itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya akses terhadap pelayanan ya. Nah, apa sih akses terhadap pelayanan ini ya? Akses berarti bahwasanya pelayanan kesehatan itu tidak terhalang oleh keadaan geografis misalnya ya, sosial, ekonomi, budaya ya ataupun hambatan yang lain misalnya ya, hambatan bahasa. Akses geografis dapat diukur dengan jenis transportasi misalnya ya, bagaimana kebiasaan masyarakat dalam menjangkau ya pelayanan kesehatan ya dari segi jenis transportasinya, jarak, waktu perjalanan dan hambatan fisik lain ya yang dapat menghalangi seseorang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian dari segi akses ya secara ekonomi ini berkaitan dengan kemampuan memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau ya pembiayaannya terjangkau oleh pasien ya oleh masyarakat ya. Kemudian terkait dengan aspek sosial budaya, nah ini diterimanya pelayanan kesehatan yang dikaitkan dengan nilai-nilai budaya, yang kepercayaan dan perilaku masyarakat.
Kemudian akses terhadap organisasi berkaitan dengan sejauh mana pelayanan itu diatur untuk kenyamanan pasien, ya. Dari mulai tadi ya, waktu tunggu, kemudian bagaimana eh, tata ruang misalnya, ya. Kemudian jam operasional, ya. Kemudian terkait dengan bahasa, ya, bahwasanya pelayanan yang diberikan tentunya dalam berinteraksi dengan masyarakat menggunakan eh, bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh pasien, ya. Kemudian yang ketiga, ya, dimensi mutu pelayanan kesehatan adalah adanya efektivitas, ya. Nah, efektivitas ini ya tergantung daripada ya hal-hal yang menyangkut norma pelayanan kesehatan, ya, dan petunjuk klinis sesuai dengan standar yang ada, ya. Bagaimana suatu tindakan atau kegiatan, ya, apakah prosedur atau pengobatan, ya, bila diterapkan dengan benar akan menghasilkan sesuatu yang diinginkan misalnya, ya. Aspek kesembuhan, apabila seorang dokter sudah melakukan tindakan sesuai dengan prosedur, apakah menghasilkan sesuatu yang diinginkan, ya, pasiennya bisa sembuh misalnya, ya. Apakah pengobatan yang dianjurkan menggunakan teknologi yang paling tepat, ya, saat ini, ya. Nah, itu juga tentunya dimensi-dimensi yang terus berkembang, ya, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk, ya, baik mencegah maupun menyembuhkan penyakit. Kemudian yang keempat adalah hubungan antar manusia, ya. Nah, di sini dimensi hubungan antar manusia berkaitan dengan interaksi antara petugas dengan masyarakat, dengan pasien, dengan manajer, ya, ataupun dengan petugas-petugas lain, ya, antar tim kesehatan, antar sesama profesi misalnya, ya. Nah, ini di dalam hubungan antar manusia ini, ya, tentunya harus ditanamkan kepercayaan, ya, saling menghargai, menjaga rahasia, saling menghormati, ya, responsif, dan adanya perhatian, ya, ketika berkomunikasi dengan pasien, yang tentunya harus mendengarkan keluhan-keluhan, ya, dari pasien. Ketika kita berinteraksi dengan sesama petugas, ya, tentunya harus ada andil yang besar, ya, yang dapat berkontribusi di dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik, ya. Hubungan antar manusia yang kurang baik tentunya akan mengurangi, nah, tadi efektivitas daripada kompetensi pelayanan kesehatan itu sendiri, ya. Karena pelayanan kesehatan itu sendiri kan seperti yang adik-adik ketahui adalah merupakan sebuah sistem, ya. Jadi kalau misalnya salah satu komponennya tidak berfungsi atau tidak responsif misalnya, ya, maka nah sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima adalah adanya efisiensi, ya. Efisiensi pelayanan kesehatan merupakan dimensi yang penting, ya, dari mutu, karena nah di sini efisiensi akan mempengaruhi hasil daripada pelayanan kesehatan, ya, apalagi terkait dengan sumber daya pelayanan yang pada umumnya itu jumlahnya sangat terbatas, ya. Pelayanan yang efisien akan memberikan perhatian yang optimal, ya, bagaimana memaksimalkan sumber daya yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, ya. Nah, pelayanan yang kurang baik tentunya, ya, pelayanan yang kurang baik karena norma yang tidak efektif atau pelayanan yang salah harus dikurangi atau harus dihilangkan, ya. Katakanlah melakukan sesuatu yang secara tidak efektif, ya, dengan cara yang salah misalnya, ya. Nah, dengan prosedur yang salah tentunya, ya, secara umum akan justru menambah atau meningkatkan pengeluaran, ya, atau biaya yang dikeluarkan tentunya akan semakin besar, dan tentunya akan memakan waktu lebih lama misalnya, karena adanya
perbaikan-perbaikan ya, ataupun tindakan-tindakan yang memang seharusnya tidak perlu dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah kelangsungan pelayanan ya. Nah, bahwasanya pasien atau klien itu akan menerima pelayanan yang lengkap yang dibutuhkan ya, misalnya rujukan tanpa adanya sesuatu yang menghalangi ya, ataupun tindakan-tindakan yang tidak perlu dilakukan ya. Nah, klien juga harus mempunyai akses terhadap pelayanan rutin dan preventif yang diberikan oleh petugas kesehatan yang tadi ya, mengetahui bagaimana riwayat-riwayat atau histori daripada penyakitnya itu. Ya, sistem rujukan misalnya, ya bagaimana pasien dirujuk, tentunya informasi itu tadi harus diterima secara jelas oleh pasien. Ya, termasuk juga bagaimana upaya pengobatan yang sifatnya memerlukan waktu yang lebih lama misalnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah keamanan ya. Nah, ini sebagai salah satu dari dimensi mutu ya, safety ini berarti mengurangi risiko cedera ya, infeksi atau efek samping ya yang berkaitan dengan pelayanan yang diterimanya. Ya, baik petugas maupun dari pasien itu sendiri ya. Misalnya ya, salah satu dimensi kualitas pada saat transfusi darah ya, terutama sejak munculnya kasus-kasus HIV/AIDS ya, pasien harus dilindungi dari tadi adanya infeksi. Begitu juga dengan petugas kesehatan yang mengurus darah tersebut ya, harus dilindungi dengan adanya suatu tindakan atau prosedur yang aman dilakukan ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dimensi kenyamanan ya, berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang tidak berhubungan langsung dengan efektivitas klinis tetapi dapat mempengaruhi kepuasan pasien. Nah, tadi misalnya walaupun kesemuanya itu sudah dilakukan sesuai dengan prosedur ya oleh tenaga kesehatan, ya, aspek kenyamanan ini akan mempengaruhi kepuasan pasien ya, dan bersedianya kembali untuk menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang diperolehnya ya pada masa yang akan datang ya. Nah, kenyamanan ini penting ya. Kenapa? Karena dapat mempengaruhi kepercayaan pasien dalam pelayanan kesehatan ya. Bila misalnya biaya berobat menjadi pertimbangan, misalnya ya mahal atau relatif, dan tentunya tergantung daripada jenis penyakitnya, maka ya kenyamanan yang terkait dengan penampilan fisik dari fasilitas kesehatan, ya aspek personal misalnya, ataupun peralatan medis maupun non medis, nah ini tentu akan berpengaruh terhadap pelayanan secara keseluruhan. Ya, apa saja sih aspek kenyamanan itu? Misalnya kenyamanan dan kenikmatan itu, ya contoh misalnya di ruang tunggu, ya dibuat lebih menyenangkan, ya adanya musik, ya adanya TV atau majalah ataupun koran yang bisa dibaca, ya kemudian kamar kecil yang bersih misalnya, ya kemudian ada ruang ya privasi, ya terjaga privasinya ketika diperiksa misalnya ya. Nah, itu hal-hal sepele sebetulnya tetapi akan berpengaruh terhadap tadi penilaian mutu ya dari sudut pandang pengguna jasa layanan kesehatan ya. Kemudian selanjutnya ya. Nah, menurut para suraman ya dalam bukunya Bustami di sini bahwasanya ya ada beberapa ada 5 ya dimensi mutu ya, dari mulai reliabilitas ya, kemudian daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik ya. Nah, apa saja sih kelima komponen itu ya? Nah, reliabilitas di sini adalah kemampuan ya yang diberikan, kemampuan memberikan pelayanan dengan segera
cepat dan akurat ya dan memuaskan. Nah, secara umum dimensi reliabilitas merefleksikan konsistensi dan keandalan ya, hal yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan dari penyedia layanan kesehatan. Reliabilitas ini juga menunjukkan ya sejauh mana ya jasa itu mampu memberikan apa yang telah dijanjikan kepada pelanggannya ya dengan memuaskan ya dari waktu ke waktu ya dapat memenuhi janjinya ya akurat ya dan melayani dengan benar keajegan ya. Kemudian yang kedua ada daya tanggap ya, keinginan para karyawan ataupun staf pembantu ya semua pelanggan ya serta nah di sini apa? Memberikan pelayanan yang tanggap kepada konsumen ataupun pasien. Ya. Dimensi ini menekankan pada sikap tadi aspek personal itu ya, aspek personil ya, sikap daripada penyedia jasa yang penuh dengan perhatian ya, cepat dan tepat dalam menghadapi permintaan daripada eh, pengguna jasa ya, ataupun pasien ya, mendengarkan keluhan dan berbagai masalah dari pasien. Nah, ini juga perlu komitmen ya dari setiap orang ya dalam memberikan pelayanan yang tepat pada waktunya ya. Nah, kalau tidak ada komitmen tentunya akan sulit ya karena setiap orang tadi mempunyai uh, respon yang berbeda-beda ya walaupun sudah terdapat prosedur misalnya. Kemudian jaminan artinya bahwasannya karyawan ataupun staf memiliki kompetensi ya, nah kompetensi terkait dengan profesinya masing-masing ya. Ada perawat, ada ahli kesmas, ada ahli gizi, ada dokter misalnya ya. Termasuk tadi kesopanan dan dapat dipercaya ya. Bebas dari risiko keraguan-raguan. Nah, bayangkan aja kalau ada diperiksa kemudian yang memeriksanya ragu-ragu misalnya ya. Nah, ini juga tentunya ya, ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan jasa. Yang keempat adalah empati ya. Nah, karyawan atau staf mampu memberikan dirinya pada pelanggan yang dapat berupa kemudahan dalam menjalin hubungan atau komunikasi ya, adanya perhatian ya, memahami ya, menunjukkan derajat perhatian yang lebih kepada pasien ya. Nah, ini juga tidak hanya kepada pasien sebetulnya ya, tapi bagaimana empati ini juga dilakukan terhadap sesama profesi yang ada ya, di dalam layanan kesehatan tersebut. Kemudian ada bukti fisik atau bukti langsung tangible dapat berupa ketersediaan sarana dan prasarana ya, termasuk alat yang siap pakai ya serta penampilan karyawan atau staf yang menyenangkan. Nah, itu adik-adik ya ada 5 yang menurut para suraman misalnya 5 dimensi mutu ya dalam memberikan layanan jasa ya termasuk layanan kesehatan. Nah, kelima dimensi tersebut ya dikenal sebagai service quality ya. Nah, kemudian selanjutnya menurut Gaspres ya dalam Bustami ya tahun 2011 ya dimensi mutu yang harus diperhatikan dalam layanan. Nah, bisa kita lihat seperti hampir sama ya. Ada ketepatan waktu, akurasi, kesopanan, tanggung jawab, ya, ada variasi model pelayanan, ya. Nah, apa saja sih ya ketepatan waktu tadi ya waktu tunggu pasien ya tidak terlalu lama misalnya, kemudian akurasi berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas daripada kesalahan, ya. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan layanan, tanggung jawab berkaitan dengan penanganan keluhan dari pasien, ya. Kemudian kelengkapan itu menyangkut
ketersediaan sarana, ya, kemudian kemudahan ya, dalam mendapatkan pelayanan ya petugas, dan tersedianya fasilitas pendukung, adanya variasi model ya berhubungan dengan inovasi untuk memberikan pola baru dalam pelayanan. Kemudian pelayanan pribadi ini terkait dengan fleksibilitas petugas ya, ada kenyamanan mendapatkan pelayanan berkaitan dengan lokasi, ruang, kemudahan ya, tempat parkir misalnya, ya ketersediaan informasi dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah adanya atribut pendukung ya seperti lingkungan, fasilitas misalnya, adanya TV di ruang tunggu ya, ataupun alat pendingin misalnya ya seperti AC ya, yang menjadi faktor pendukung di dalam kenyamanan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Nah, tentunya berbagai macam dimensi atau cara pandang yang dikemukakan oleh eh, para ahli ya, pada dasarnya adalah eh, terpusat ya, atau didasarkan kepada bagaimana supaya ya, pasien itu atau konsumen itu merasa puas dengan pelayanan yang diberikan ya, puas terhadap produk yang didapatkan ya, sehingga tadi ya ada upaya yang berkesinambungan yang terus-menerus yang harus dilakukan ya untuk peningkatan kualitas pelayanan baik pelayanan kesehatan ya secara spesifik maupun secara umum ya. Baik itu adik-adik ya, secara singkat, secara sekilas ya konsep daripada nilai bagi pelanggan ya, kemudian mutu yaitu dimensi mutu dari berbagai sudut pandang atau perspektif ya. Nah, ini bahan bacaan, silakan adik-adik bisa membaca lebih lanjut. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.